Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Alhamdulillah allazi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa bassa wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Zat Maha Pencipta, pengurus dan pengatur semesta alam. Hari ini kita berkumpul dalam satu barisan yang beresensi satu tujuan, satu usaha dan satu suara, menyatukan hati dalam gema takbir, tahlil dan tahmid. Maka marilah tancapkan di dalam hati sanubari kita kalimah takbir, tahlil dan tahmid tersebut agar melahirkan jiwa-jiwa yang benar-benar mengakui bahwa Allah lah yang maha besar. Sebesar apapun masalah di dunia ini, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar lahir di dalam jiwa kita sebuah akhlak yang meyakini bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah, yang wajib diibadahi, yang kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar lahir di dalam jiwa kita bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang maha terpuji. Seandainya seluruh makhluk yang ada di dunia ini tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap maha besar, tetap Allah maha esa, Allah tetap maha terpuji.
Aidin aidat rahimakumullah. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari raya, hari besar yang diberkahi oleh Allah, yaitu hari Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat. Berkumpul dua hari raya besar untuk kita pada siang hari ini atau pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah dalam kesempatan yang mulia dan diberkahi ini kita mentadaburi dan sebagai materi pada kesempatan khutbah Idul Adha pada kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Fasolli, maka dirikanlah solat. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, orang yang tidak mau mengikutimu, menerima apa yang kau bawa Muhammad, huwal abtar, dialah yang akan binasa. Dialah yang akan terputus, hanya sampai dunia saja. Yang kedua, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika syahharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sampai kapanpun tidak akan pernah sampai kepada Allah apa daging-daging kurban dan darah-darah kurban yang kau alirkan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Jadi yang akan sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah hewan yang disembelih, tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kita, kesadaran, keikhlasan dari kita. Sejauh mana kita bisa bersyukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan sampai. Kadzalika syahharaha lakum, begitulah kami menundukkan hewan-hewan kurban tersebut untuk kamu. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu mengagungkan Allah. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, yakni orang yang mau mengorbankan apa yang dia cintai karena Allah. Orang yang senantiasa berbuat kebaikan, menginginkan bahwa dirinya
bermanfaat untuk orang lain. Punya harta, berbagi dengan orang lain. Punya kenikmatan, berbagi dengan orang lain. Wa basyiril muhsinin. Itulah kabar bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari Idul Adha tersebut, pada hari penyembelihan tersebut. Jadi tidak ada amal yang paling dicintai yang dikerjakan oleh anak Adam ketika hari Idul Adha tersebut, melainkan adalah menyembelih atau mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Innahu, maka sesungguhnya hewan yang kamu sembelih atau yang mereka sembelih itu, layati yaumal qiyamah bikuruniha, nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Di segala sesuatu yang ada pada hewan kurban yang kita sembelih itu menjadi kebaikan bagi kita yang melaksanakannya, yang berkebetulan mampu ada waktu. Aidin aidat rahimakumullah. Marilah dari ketiga pondasi dalil yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama surat Al-Kautsar, yang kedua ada di Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-37, dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Mari kita pahami, mari kita maknai firman dan hadis tersebut. Kenapa harus kita pahami? Kenapa harus kita maknai? Karena orang-orang kaya pasti mampu untuk melakukan itu. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang memaknai, yang menjiwai dari peribadahan-peribadahan yang dilakukannya. Yang kita harapkan ada asar, ada tapak, ada tilasnya, ada bekasnya dari peribadahan-peribadahan yang kita lakukan dalam keseharian ini. Hari ini kita tidak hanya merayakan dengan pakaian terbaik, senyuman dan hangat, kemudian hidangan yang lezat. Tapi lebih dari itu, marilah kita maknai hari raya Idul Adha ini, jadikan sebagai momentum untuk kita menegaskan kembali semangat pengorbanan kita. Sudah sejauh mana semangat pengorbanan kita di dalam hidup ini? Sudah sejauh mana keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Sudah sejauh mana kejujuran kita kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain? Kemudian sudah sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rangkaian-rangkaian ibadah yang kita laksanakan dalam keseharian itu? Allahu Akbar walillahil hamd. Kita coba bayangkan Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang sosok yang sudah tua renta,
menerima perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya yang ia cintai. Kita bisa membayangkan seorang ayah, seorang bapak mendambakan seorang anak sampai setengah abad lebih. Dan katanya ketika lahir Ismail alaihissalam itu usia Nabi Ibrahim sudah 86 tahun. Berarti dia berdoa selama 50 sampai 60 tahun. Sementara suruh disembelih. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim perang dalam jiwanya, dalam dirinya? Apakah saya harus melaksanakan perintah Allah, atau saya harus mencintai anak yang memang saya sangat mendambakannya? Perang dalam hatinya. Tetapi apa? Dia rela mengorbankan anak kesayangannya. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah. Itulah yang dinamakan dengan pengorbanan yang hakiki. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim untuk membuktikan kejujurannya bahwa dia diperintah oleh Allah, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-102. Ya bunaya inni arafil manam anni adzbahuka fandur madza taro. Wahai anakku tercinta, sesungguhnya ayah bermimpi menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa, bagaimana menurutmu wahai anakku? Suatu pernyataan jujur dari Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyampaikan perintah Allah. Kemudian bagaimana Ismail yang masih muda belia menerima berita seperti itu? Dia menyambut dengan keimanan yang kokoh, tanpa ragu sedikit pun, tanpa gentar apalagi menderama, dengan mengungkapkan, ya abatif alma tu'maru satajiduni insya Allah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah. Apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang senantiasa sabar. Ucapan yang keluar dari seorang anak yang begitu soleh. Pertanyaannya, mungkinkah ungkapan tersebut keluar dari anak yang kita beri makan dan minum dari makanan-makanan yang tidak halal? Sangat mustahil. Jadi siapa yang berjasa pada waktu itu? Di saat dia masih merah oleh ayahnya Nabi Ibrahim, ditinggalkan di tempat yang begitu tandus, tidak ada kehidupan sedikit pun. Setelah dewasa kemudian dia oleh ayahnya untuk disembelih, bahwa itu perintah Allah. Begitu hebat Ibunda Hajar mendidik anak yang walaupun dalam kisah jauh dari suami. Ini merupakan contoh ibu yang mandiri. Walaupun jauh dari suami, dia berhasil mendidik anak yang bisa mengeluarkan kata-kata yang begitu hikmah, walaupun nyawa harus melayang. Aidin aidat rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul yang sudah saya sampaikan, marilah kita tanamkan sikap jujur kepada Allah, jujur kepada diri, dan jujur kepada orang lain.
Padahal jujur itu begitu berat. Kita sekarang sedang hidup di zaman ketika kejujuran dianggap lemah. Sekarang ini kejujuran dianggap lemah, bahkan dianggap merugikan. Bahkan ada yang menganggap bahwa kejujuran itu membahayakan. Maka ketika ada orang-orang yang jujur, yang pertama kali ia singkirkan. Tapi ingatlah, sesungguhnya kejujuran itu adalah tanda kekuatan iman. Apa buktinya? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail, dia jujur kepada Allah, jujur kepada diri, dan jujur kepada orang lain. Itulah hikmahnya sehingga menjadi syariat sampai kepada kita sekarang ini. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu itu karena perintah Allah, jangan ragu, pasti Allah akan memberikan hikmah yang faidah yang begitu besar kepada kita. Bukti kejujuran, ada sebuah kisah, mungkin ini yang terakhir. Seorang pemuda, dia ingin masuk Islam, ingin bertaubat. Dia seorang ahli mabuk, perampok, berzina. Ia ingin bertaubat tapi bingung harus dari mana memulainya. Ia datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul, baiklah, kamu berjanjilah kepada saya untuk berlaku jujur. Kembalilah seorang pemuda, pemabuk, perampok, pelacur tersebut. Maka ketika dia ingin mabuk, dia teringat, bagaimana kalau saya mabuk? Sedangkan tadi saya sudah berjanji kepada Rasul untuk jujur. Kalau nanti saya ditanya, saya harus bilang apa? Tidak jadi dia mabuknya. Ketika mau merampok, bagaimana saya nanti harus menjawab kepada Rasul? Sedangkan saya harus jujur, tidak boleh bohong. Yang akhirnya pemuda tersebut masuk Islam dengan baik. Itu bukti kejujuran. Maka yang terakhir yang akan saya tanamkan, dan marilah kita tanamkan dalam kesempatan kali ini, sebagai bukti bahwa kita mau berkorban, ikhlas ketika beribadah kepada Allah, kemudian kita menjadi orang jujur dan patuh kepada Allah. Lalu apa yang bisa kita korbankan? Kenapa kita harus berkorban? Karena setiap kita adalah Ibrahim. Kenapa setiap kita Ibrahim? Karena kita untuk kakak-kakak terbesar jadi pemimpin adik-adik di rumah. Untuk ibu, untuk bapak di rumah jadi pemimpin. Itulah dinamakan Ibrahim. Dan Ibrahim pasti punya Ismail. Setiap kita pasti punya Ismail. Lalu apa? Dan bagaimana Ismail tersebut? Yang pertama, Ismail itu mungkin hartamu. Ismail itu bentuknya harta, bisa di harta kita. Kalau Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, nyawa hilang. Bukti kejujuran kita, bukti ikhlas kita kepada Allah,
bukti patuh kita kepada Allah. Marilah kita korbankan. Karena Ismail bisa berupa harta, maka kurbankanlah dari harta yang kita punya, tentunya sesuai dengan kemampuan. Dan pada hari ini contoh dari Rasul adalah menyembelih hewan kurban. Ustaz, saya mah jangankan menyembelih hewan kurban, untuk hari ini saja hanya punya beras hanya 5 kilo misalkan. Saya tidak mampu Ustaz untuk menyembelih kurban pada hari ini. Baik, kalau tidak mampu, tenaga kurbankan. Jadi panitia yang baik untuk membantu saudara-saudara kita yang pada kesempatan tahun ini bisa melaksanakan kurban. Jadilah kita sebagai panitia atau peserta yang baik dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini. Ismail kita mungkin bisa jabatan. Marilah kita korbankan jabatan kita untuk meraih kemuliaan, keridhaan Allah. Apa jabatan kita? Di rumah sebagai suami, ridholah untuk mencari nafkah untuk keluarga. Jadilah suami yang baik. Di rumah tangga ibu, jadilah ibu yang baik untuk mendidik anak-anak dan menjaga harta suami ketika suami tidak ada di rumah. Jadi pimpinan jamaah, marilah kita berkorban untuk memudahkan dan banyak komunikasi dengan masyarakat agar mereka yang mau ibadah lebih mudah. Kemudian mungkin Ismail kita adalah gelar. Marilah kita korbankan gelar kita. Jangan sampai kita bermuka masam ketika gelar kita tidak disebut. Gelar sarjana kita tidak disebut. Kita tidak mau berbicara, tidak mau menjawab pertanyaan orang. Banyak sekali orang yang seperti itu. Gelar sarjana, dokter, doktor, profesor, insinyur, kiai haji, ustadz, bapak ketua jamaah. Marilah kita untuk mengorbankan gelar-gelar kita untuk meraih ridho Allah, agar jangan sampai gelar kita tidak sebut, maka kita bermuka masam. Kemudian Ismail itu bisa berbentuk ego kita. Kita korbankan, kita ikhlaskan ego kita untuk mengalah demi kebahagiaan orang lain. Kurbankan ego kita. Kalau Nabi Ibrahim mah disuruh menyembelih anak, kita silahkan harta, dan itu pun tidak semua. Gelar, jabatan, ego kita, marilah kita korbankan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Ismail? Ismail itu adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini, maka bentuknya bisa jabatan, bisa harta, bisa gelar, dan bisa ego. Maka kata saya tadi, setiap kita adalah Ibrahim dan setiap kita punya Ismail. Ismailnya itu adalah harta, jabatan, kedudukan, gelar, dan ego. Marilah kita untuk sama-sama bisa mengorbankan agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim tidak diperintah untuk menyembelih, makanya diganti dengan hewan begitu besar yang disembelihnya. Tetapi kenapa Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih Ismail? Yang disuruh oleh Allah itu adalah hakikatnya bukan untuk menyembelih Ismail, tetapi Allah menyuruh kepada Ibrahim itu hakikatnya adalah untuk menyembelih rasa kepemilikan.
Bagaimana Ibrahim alaihissalam tidak merasa memiliki anaknya Ismail? Dia begitu berdoa lebih dari setengah abad. Sudah tua renta, baru punya anak dan keturunan. Maka ketika itu Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Yang ditakutkan oleh Allah, Ibrahim lebih mencintai anaknya ketimbang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebagai pelajaran untuk kita, marilah kita bermawas diri bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita katakan milik saya ini, itu hakikatan adalah milik Allah. Pada suatu saat ketika Allah menyuruh mengeluarkan, berusaha kita untuk mengeluarkan sesuai dengan kemampuan kita, dan itulah kemuliaan. Dengan pengorbanan, kemuliaan dengan dalam keikhlasan dan kejujuran dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menancapkan segala bentuk amal ibadah kita di dalam jiwa dan diri kita masing-masing, agar keluar nanti akhlak-akhlak yang baik yang bisa meyakini dan mengatakan bahwa Allah lah yang maha besar. Tidak ada ilah yang wajib disembah dan diibadahi, dan kita harus memohon kepadanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita selalu memuji Allah, dan Allah lah yang berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.